Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Aji, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu, sehat. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Ibu Nani. Hari ini saya akan mendengarkan cerita atau curhatan dari Ibu tentang apa ini? Kira-kira yang akan Ibu ceritakan kepada saya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya yang sudah bersedia mendengarkan cerita-cerita saya. Hari ini saya mungkin akan sedikit berbagi tentang ini masalah apa yang saya hadapi di sekolah. Ini terkait pembelajaran, terkait dengan penggunaan atau implementasi dari kurikulum Merdeka. Saya memiliki teman, ada satu teman yang kurang ingin atau mungkin belum menyadari bahwa kurikulum Merdeka ini penting untuk diimplementasikan. Itu yang menjadi kendala saya Ibu. Oh, jadi Ibu punya kendala dengan salah satu rekan sejawat Ibu yang tidak ingin mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ya, betul, Begitu Bu, ya, Bu? betul. Iya, betul, Bu, betul. Oke. Sejak kapan itu, Bu? Ini sebenarnya kalau untuk waktu kapannya saya tidak ada pastinya Bu. Sejak pemerintah menganjurkan kepada seluruh sekolah atau instansi pendidikan untuk menggunakan ini, kami mulai berbenah di sekolah untuk menggunakan. Tapi ya tadi itu masalahnya, masih ada teman satu yang belum menyadari pentingnya ini implementasi dari kurikulum Merdeka. Iya ya, masalah juga sebenarnya. Kalau menurut Ibu Nani, kira-kira apa penyebabnya sehingga teman sejawatnya itu tidak mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Mungkin Bu ya, mungkin ini hanya perkiraan saya, mungkin karena sudah nyaman dengan menggunakan kurikulum sebelumnya, sehingga mempelajari hal baru lagi itu mengambil waktu lagi, kemudian tenaga, atau mungkin si ibu ini belum menyadari bahwa menggunakan kurikulum Merdeka itu sebenarnya memiliki dampak positif untuk siswa. Jadi beliau belum berkeinginan atau belum mengubah mindsetnya tentang kurikulum ini, Bu. Oh iya. Kira-kira Ibu Nani, strategi apa yang Ibu lakukan sehingga temannya atau rekan sejawatnya ini mau untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Ini yang sudah sebenarnya juga ada beberapa poin ini yang saya telah pikirkan, Bu. Satu, saya ingin berharap bisa melakukan pelatihan di sekolah, pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Kemudian rencananya juga saya akan mengusulkan kepala sekolah untuk mengikutkan si ibu ini dalam pelatihan-pelatihan tentang kurikulum. Selanjutnya juga untuk si ibunya saya mengusulkan agar beliau mau bergabung dalam komunitas pendidik supaya segala sesuatu mau terbuka mindsetnya untuk penggunaan kurikulum Merdeka ini. Begitu mungkin Bu strateginya. Iya Bu ya. Kira-kira ketika akan melakukan terhadap rekan sejawatnya ini yang tidak mau mengimplementasikan, kira-kira apa-apa yang harus Ibu persiapkan? Mungkin untuk yang pertama kali saya persiapkan ini harus berkomunikasi dulu. Ini yang paling penting, mungkin berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian dengan rekan-rekan sejawat yang lain, jangan sampai ketika melakukan pelatihan ini saya mendapat juga tantangan. Jadi alangkah baiknya mungkin ini Bu hanya sesuatu yang saya pikirkan, komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat. Oh iya ya Bu ya, bagus sekali. Apakah Ibu Nani punya keyakinan bahwa ketika nanti diadakan pelatihan ini, apakah ini memastikan bahwa ini merupakan suatu solusi buat teman sejawatnya itu?
Saya memiliki keyakinan besar, Bu, mudah-mudahan ini bisa berhasil dengan baik karena kalau, terlibat langsung biasanya ketika orang terlibat langsung, dengan sendirinya akan menyadari bahwa, ini penting untuk pendidikan. Kemudian kalau bergabung, apalagi tadi bergabung dengan, organisasi pendidik, pasti akan menerima banyak hal baru dari teman-teman pendidik yang lain. Jadi besar sekali harapan saya ini akan berhasil. Iya, insya Allah ya. Kira-kira Bu Nani, ini berkaitan dengan ini akan diadakan pelatihan. Kira-kira kapan rencananya, Bu? Saya rencananya ini sebisa mungkin secepat ini, Bu. Mungkin dalam waktu dekat ini, dalam semester ganjil ini saya rencana akan mengadakan pelatihan dulu pertama. Itu mungkin, Bu, dulu yang saya lakukan. Iya, betul ya. Dan kira-kira kalau saya boleh tahu lagi, yaitu siapa saja yang akan diajak untuk bekerja sama dalam kegiatan ini? Yang pastinya, Bu, pasti saya pertama harus ke kepala sekolah dulu, meminta usulan kira-kira siapa yang akan dilibatkan. Cuma kalau untuk saya pikirkan saat ini yang saya libatkan itu adalah teman sejawat untuk secara keseluruhan. Kemudian boleh mungkin dari dinas pendidikan juga mungkin bisa nanti tertentu dari bapak kepala sekolah untuk memberikan usulan saja. Iya, baik sekali Bu Nani ya. Saya, insya Allah saya tunggu hasil dari kegiatan Ibu. Saya ingin mendengarkan cerita baik Ibu kembali. Iya, seperti itu Bu ya. Baik, Bu, baik. Dengan senang hati nanti saya akan berbagi ceritanya kalau kegiatannya berhasil. Insya Allah, iya ya. Baik Bu, saya mau tanyakan bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berbincang-bincang hari ini? Alhamdulillah saya senang sekali, Bu, akhirnya saya bisa sharing-sharing ini, saya bisa, mengeluarkan yang menjadi unek-unek saya, masalah saya ada solusinya, kemudian, keinginan atau yang saya inginkan, solusinya juga sudah dapat. Itu mungkin, Bu, saya senang sekali hari ini. Iya, alhamdulillah, insya Allah pelatihan yang Ibu akan rencanakan itu menjadi suatu solusi dari masalah yang ada. Saya tunggu infonya yang tentunya ya hasil dari pelatihannya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Senang sekali, Bu, bertemu dengan Ibu hari ini. Saya Hasnani, Bu, bisa berbagi-bagi. Hari ini saya mau mendengarkan cerita Ibu, entah bercerita tentang segala sesuatu yang menjadi sebenarnya. Boleh di-sharing, Bu. Iya, terima kasih banyak. Baik, Bu. Saya akan bercerita tentang pelaksanaan proses belajar yang ada di kelas saya. Kendala saya, ada siswa saya yang beberapa minggu ini, akhir-akhir ini, kayaknya dia kurang aktif dalam proses belajar. Bahkan terkadang dia tidak fokus belajar bahkan ketika saya membagi dalam kelompok, dia tidak aktif belajar, malah dia sibuk dengan sendirinya. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu punya kendala dengan salah seorang siswanya, Bu, ya. Kira-kira harapan Ibu dari anak ini apa itu, Bu? Ada sesuatu yang diharapkan? Ya, saya ingin anak ini seperti teman-temannya yang lain. Saya ingin dia lebih aktif, lebih fokus pada proses belajar. Dan tentunya saya ingin anak ini dia bekerja sama dengan kelompoknya, berinteraksi dengan teman-teman kelompoknya seperti itu, Bu. Kira-kira ini sudah berapa lama, Bu, kejadiannya? Ya, kejadiannya ini kira-kira sudah ada 2 minggu, Bu. Oke, itu menurut Ibu kira-kira ada sesuatu mungkin penyebab dari sehingga anak tersebut
bisa bersikap seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang Ibu ketahui mungkin? Iya, di awalnya Bu, saya coba cross check, tanya-tanya sama temannya yang di dalam kelas, apakah pernah ada bermasalah dengan temannya atau ada pernah salah paham dengan temannya. Ternyata setelah saya cross check tidak ada masalah dengan temannya. Kemudian tidak ada juga kesalahpahaman dengan temannya. Tapi saya coba cross check lagi ke teman-temannya yang lain, ternyata memang tidak ada masalah. Mungkin saya kayaknya ini saya perlu bicara dengan orang tuanya. Oke, oke. Berarti Ibu akan berencana untuk mengunjungi orang tuanya ya? Ya. Nah, Ibu kira-kira ada tidak strategi lain yang bisa Ibu lakukan ini selain dengan berkunjung ke orang tuanya? Iya, tentunya tadi saya katakan bahwa saya ingin berkunjung langsung ke orang tuanya, ingin melihat juga kondisinya, ya, ingin melihat kondisinya seperti apa sehingga dia tidak aktif, tidak mau masuk sekolah. Dan tentunya saya akan mempersiapkan segala sesuatunya ketika saya akan berkunjung ke rumahnya. Sehingga anak-anak ini betul-betul merasa diperhatikan dan mau kembali ke sekolah, seperti itu, Bu. Oke. Berarti Ibu ingin memastikan bagaimana kondisi peserta didik Ibu ya? Iya, Kemudian kira-kira Ibu ada ide-ide yang mungkin yang akan Ibu lakukan ini ketika home visit atau apa dan sebagainya? iya. Tadi saya katakan bahwa tentu saya akan mengadakan kunjungan ke rumahnya dan tentunya saya akan bertemu langsung dengan orang tuanya. Ingin melihat kondisinya yang sebenarnya ada apa sih sehingga anak ini tidak mau lagi seaktif yang dulu. Padahal saya tahu bahwa ini anak dia aktif sebelumnya. Seperti itu, Bu. Oke. Bagus sekali Bu punya keinginan seperti itu. Kemudian ini bisa memastikan bahwa ini apakah ini merupakan solusi buat anak tersebut, Ibu? Iya, betul Bu. Saya sangat yakin Bu bahwa proses belajar ini anak itu tergantung ada sebenarnya dua hal, ya, sekolah dengan lingkungan rumahnya. Kalau lingkungan sekolah dan rumah saling mendukung, saya yakin anak ini bisa lebih baik lagi. Makanya ketika lingkungan sekolah saya lihat ada masalah, itu akan berdampak, saya akan cross check lebih jauh. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke. Betul Bu, dengan berkunjung ke sana pasti Bu akan langsung melihat situasi dan kondisi keluarganya juga, kemudian mungkin ada masalah. Nah, kemudian Ibu sudah memiliki rencana kapan akan dilakukan kunjungan ini? Iya, karena minggu ini saya masih sibuk, saya ada kegiatan pembekalan pengajar praktik. Insya Allah minggu depan sudah selesai, saya akan berkunjung ke rumah siswa tersebut. Oh, berarti rencananya minggu depan ya, Bu. Iya, Oh iya. iya, Ibu, bagaimana ini tentang permasalahan peserta didik Ibu ini? Apakah hanya Ibu saja yang mengetahui, ataukah mungkin Ibu pernah minta saran mungkin dari atasan, kepala sekolah mungkin, atau teman sejawat, atau yang lain, atau adakah yang pernah ajak Ibu berkomunikasi? Ya, awalnya saya sebenarnya pernah konsultasi dengan teman, rekan sejawat, bahkan saya pernah bincang-bincang di ruangan BK tentang permasalahan yang dialami, kendala yang dialami anak-anak tersebut. Oke. Senang sekali sebenarnya Bu mendengar cerita Ibu tentang home visit yang akan dilakukan ke siswa Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa nanti memberikan sesuatu cerita dari anak tersebut. Bagaimana Ibu bisa menyimpulkan atau memberikan solusi terhadap kendala yang dialami oleh anak tersebut.
Ya, oke. Masalah yang dialami anak saya ini adalah dalam 2 minggu ini ketidakaktifannya ke sekolah, sehingga solusi masalah itu saya coba lakukan. Tadi saya katakan bahwa saya akan mengadakan kunjungan rumah, home visit, dan akan saya komunikasikan dengan kepala sekolah sekiranya seperti itu, Bu. Berarti memang Ibu sudah memiliki kesimpulan yang sedemikian rupa untuk pelaksanaan home visit ini, bagaimana bisa membantu peserta didik Ibu. Oke, sekarang ini saya mungkin mau bertanya sedikit Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi-diskusi ini, sharing-sharing session ini Bu? Alhamdulillah, perasaan saya cukup lega, Bu. Terima kasih banyak atas bincang-bincang kita pada hari ini, Bu. Terus terang sudah beberapa hari ini memang saya memikirkan, tapi dengan adanya bincang-bincang pertemuan dengan Ibu memberikan solusi yang terbaik apa yang saya pikirkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan solusi Bu ya. Mudah-mudahan masalah Ibu ini, masalah peserta didik ini nanti ada solusinya. Kemudian bisalah nanti kita sharing-sharing kembali Bu ketika ada hasil dari home visit-nya ini. Kemudian mungkin masih ada sesuatu mungkin yang mau dibicarakan Bu, di-sharing-sharingkan atau yang kita akan komunikasikan. Insya Allah saya pikir seperti itu, Bu. Saya sangat berterima kasih atas bincang-bincangnya pada hari ini. Berarti ini home visit ini merupakan solusi Bu ya, solusi untuk kegiatan ini. Alhamdulillah sudah dapat solusinya. Besar harapan saya Bu, mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan peserta didik itu juga bisa kembali aktif seperti teman-temannya yang lain. Saya tunggu cerita baiknya Bu ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin nanti kita cerita baik peserta didik. Demikian Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Makasih Bu.